Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana tentang topik penyakit demam berdarah dengue atau DBD, atau istilah lainnya dalam dunia kedokteran adalah dengue hemorrhagic fever atau DHF ya. Nah, kita mulai. Nah, apa itu demam berdarah? Nah, demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan nyamuk Aedes aegypti. Ingat, nyamuknya Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak maupun dewasa, pada semua umur intinya. Apa penyebab DBD? Penyebab DBD adalah karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ya, seperti dari pengertian sebelumnya. DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang oleh air. Nah, umumnya sering terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang saat ini menjadi masalah utama di negeri kita. Ya. Nah, kayak mana sih ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti ini? Bisa dilihat di gambar. Nah, dia berwarna hitam dengan loreng putih di sekujur tubuh nyamuk. Kemudian dia bisa terbang hingga radius 100 meter dari tempat menetas. Yang ketiga, nyamuk menghisap darah pada pagi hari dan sore hari. Nah, ini dia biasanya yang sering kena DBD itu pada anak-anak sekolah, anak-anak usia sekolah, karena aktivitas mereka di sekolah dari pagi, siang hari bisa sampai sore hari, ya. Nah, yang keempat, dia senang hinggap di tempat gelap dan benda tergantung di dalam rumah, misal di pakaian yang banyak menumpuk. Kemudian yang kelima, hidup di lingkungan rumah, bangunan dan gedung. Nah, ingin saya tambahkan bahwasannya larva nyamuk Aedes aegypti, yaitu jentik-jentiknya, hidup di air yang jernih ya, bukan air yang kotor. Nah, airnya jernih ini seperti di kolam, di bak mandi ya. Beda sama nyamuk jenis lainnya seperti nyamuk Anopheles yang bisa menyebabkan malaria. Dia jentiknya itu hidup di daerah yang kotor, di tempat yang kotor. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini hidup dan berkembang biak di dalam rumah seperti bak mandi, kaleng, bekas kolam ikan, ban bekas, pot tanaman air, tempat minum burung, dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri pada gambar-gambar yang sudah saya tampilkan. Nah, sama tempat-tempatnya ini lihat di gambar, ada bak mandi, ada kolam, ada drum yang tak terpakai misalnya. Ada ban bekas, ada vas bunga, dan ada tempat penampungan air. Nah, gimana cara penularannya? Oke, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana. Yang pertama, dilihat ada nomor 1 itu adalah nyamuk Aedes yang mengandung virus DBD di dalam tubuhnya. Nah, dia kan tentu butuh makanan dan untuk menghisap darah. Dia akan menginfeksi, atau dia akan mencari, atau dia akan menghinggapi orang yang misalnya orang tersebut normal, sehat. Dia akan hinggap ke situ, dia akan menghisap darah. Nah, dia akan memasukkan air liurnya ke dalam tubuh manusia yang sehat tersebut. Nah, dari air liur itulah yang mengandung dari virus DBD yang akan menginfeksi manusia tersebut. Nah, selanjutnya manusia tersebut akan terinfeksi DBD. Nah, apabila manusia tersebut sudah terinfeksi DBD, apabila ada nyamuk lain yang tidak mengandung virus DBD menghisap darahnya, nah nyamuk tersebut akan membawa virus DBD tersebut ke dalam tubuhnya. Nah, begitu terus seterusnya, nyamuk yang sudah membawa virus DBD tadi akan menghinggapi orang-orang yang lain atau manusia lain dan akan menginfeksi manusia tersebut.
Ini penjelasan selanjutnya. Nah, orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus Dengue akan menimbulkan gejala setelah 4 sampai 7 hari. Nah, ini disebut oleh yaitu masa inkubasi. Bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita DBD. Ya. Nah, bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Nah, hal ini yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Apa saja tanda dan gejala DBD? Yang utama adalah demam. Namanya saja sudah demam berdarah dengue ya. Nah, karakteristik demamnya bagaimana? Karakteristik demamnya itu dia demamnya panas tinggi mendadak. 2 sampai 7 hari berturut-turut biasanya. Nah, bisa dilihat pada grafik ya, masa inkubasi 5 sampai 9 hari dia biasanya belum menimbulkan gejala. Kemudian setelah ada gejala dia masa akut 1 sampai 4 hari dia demamnya tinggi mendadak, bisa sampai 39 bahkan sampai 40 derajat Celcius ya. Nah, sampai situ 1 sampai 4 hari. Nah, hari kelima biasanya demamnya mulai turun. Namun di sini perlu hati-hati karena itulah disebut masa kritis ya. Itu biasanya masa kritis itu biasanya 2 hari sampai 3 hari, 1 sampai 3 hari ya. Misalnya hari keempat sampai hari keenam. Nah, di sini perlu diwaspadai apabila ada pasien masih demam, kemudian demamnya sudah mulai turun, namun dia masih lemas, ada tanda-tanda dehidrasi ya. Disarankan untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya setelah masa kritis terlewati, ada masa fase penyembuhan, yaitu pada hari ke-6 atau ke-7 biasanya. Nah, tanda dan gejala lainnya itu tadi yang demam ya, demam 2 sampai 7 hari, tampak lemah dan lesu ya. Kemudian perut terasa nyeri, terutama di bagian ulu hati. Nyerinya di bagian ulu hati. Kemudian tampak bintik-bintik merah pada kulit. Seringnya itu di bagian lengan. Untuk itu sering diperhatikan lengannya pada pasien-pasien yang demam ya. Kemudian kadang-kadang mimisan. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Mimisan atau ada gusi berdarah. Nah, tanda dan gejala lainnya yaitu nyeri seluruh tubuh, nyeri otot, nyeri sendi dan nyeri kepala. Biasanya ini khas sekali pada demam yang disebabkan oleh virus. Nah, yang ditakutkan adalah terjadinya penurunan kesadaran. Ini berarti sudah derajat yang berat. Jadi kita perlu tahu juga apa sih tanda bahaya DBD. Pertama itu perdarahan gusi, ya. Terus ada mimisan dia. Kemudian muntah darah, penderita tidak sadar, denyut nadi tidak teraba. Ini disarankan untuk segera periksakan diri ke rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas atau klinik ya. Bagaimana sih pengobatan atau tata laksana dari DBD ini? Nah, kuncinya yang tata laksana yang utama yaitu adalah cairan ya. Cairan. Jadi disarankan pada orang-orang yang demam yang masih belum tahu demamnya demam apa, tetap harus cairan yang diutamakan. Ya, harus banyak minum. Ya, beri minum sebanyak-banyaknya, bisa teh, susu atau minum jus atau minuman lainnya. Nah, di sini disarankan yang sebaiknya adalah Oralid untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Kemudian kompres untuk menurunkan panas, berikan obat penurun panas atau bawa ke sarana kesehatan terdekat. Nah, selain pengobatan tentu kita harus mengetahui bagaimana pencegahannya. Di sini ingin saya sampaikan pencegahan ini sebenarnya mudah untuk dilakukan. Namun susah atau sulit untuk kita kerjakan atau untuk kita rutinkan ya. Padahal pencegahan cara-cara ini sangat-sangat efektif untuk menekan angka kejadian DBD.
yang kita tahu dengan prinsip 4M+. Yang pertama itu menguras, misalnya menguras bak mandi. Kemudian yang kedua itu menutup tempat-tempat penampungan air. Yang ketiga itu mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Yang keempat itu memantau. Nah, memantau ini semua tempat-tempat yang bisa menjadi tempat perindukan dari nyamuk Aedes ya. Kemudian ada plusnya. Plusnya apa aja? Yang pertama itu jangan menggantung baju yang menumpuk ya terutama. Kemudian kalau bisa pelihara ikan, kemudian memberikan larvasida atau biasanya kita sebut abate. Kemudian tidur menggunakan kelambu terutama pada daerah-daerah yang sedang terjadi wabah DBD. Lakukan 4M+ ini secara rutin seminggu sekali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mungkin bisa dipahami. Namun kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar. Saya mohon maaf, masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.